Terima kasih Anda masih bersama kami. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tim SAR gabungan melakukan pencarian terhadap warga Desa Salusumpu, Kabupaten Donggala yang hilang sejak Senin pagi. Polres Morowali menyelidiki penyebab pasti terbakarnya kantor KPU. Bulog Sulteng memastikan stok beras aman selama Natal dan Tahun Baru. Menjelang Natal dan Tahun Baru 2025, persediaan beras di Sulawesi Tengah dipastikan aman. Data kantor wilayah Perusahaan Umum Bulog Sulawesi Tengah, hingga saat ini stok beras di gudang mencapai 19.500 ton. Bahkan terbilang aman hingga Maret 2025 mendatang. Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kantor Wilayah Sulawesi Tengah ini juga telah menyelesaikan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah 2024. Hingga akhir tahun ini, Bulog telah menyalurkan 9 kali bantuan pangan dengan total 22.664.250 kg tersebar di sejumlah kabupaten dan kota. Terkait dengan bantuan pangan, tahap 1, tahap 2 sudah 100% kita salurkan, dan tahap ketiga alokasi Agustus Oktober sudah kita salurkan 100%, dan hari ini tinggal 1 bulan alokasi. Jadi ada bulan untuk alokasi bulan Desember. Hari ini kita sudah mulai kita salurkan untuk Kabupaten Sigi. Sengaja kami salurkan secepat-cepatnya karena di akhir atau di Natal maupun Tahun Baru ya mungkin kalau ada gejolak harga naik kita sudah antisipasi dengan membagikan kepada masyarakat. Di sini kan ada data untuk kebutuhan bantuan pangan ini 2.500. Ya kalau saya jamain sampai Maret itu berarti kita lebih banyak dari itu. Pada tahap akhir Desember 2024, proses penyaluran dilakukan sebanyak 2.518.250 kg beras ke Kabupaten Sigi. Bantuan ini diberikan kepada masyarakat penerima manfaat yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sekelompok masyarakat di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, tengah mengembangkan tanaman anggur. Kelompok warga yang sebagian merupakan penyintas dan tinggal di hunian tetap ini menjadikan sebagian lahan kosong di sekitar area permukiman menjadi kebun anggur. Kehadiran kebun anggur ini mengundang ketertarikan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang, Osi Dermawan, dan mengunjungi langsung kawasan kampung anggur di Kelurahan Duyu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu tersebut Rabu sore. Apalagi kebun tersebut ternyata sudah membuahkan hasil dan dinikmati para petani anggur tersebut. Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional ini tertarik dengan inisiasi kawasan reforma agraria sektor pertanian di Kota Palu tersebut. Kawasan kebun anggur Duyu Kota Palu disebut bakal jadi prototipe atau percontohan kawasan reforma agraria di daerah-daerah lain. Semua kolaborasi ini akhirnya membawa manfaat yang sangat besar dirasakan oleh masyarakat, utamanya kelompok tani Duyu Bangkit. Dan dimulai dari 2019-2021 ditetapkan sebagai kawasan reforma agraria, alhamdulillah bisa meningkatkan pendapatan masyarakat secara signifikan. Nah cerita inilah yang harus saya bawa ke pusat, menyampaikan bahwa reforma agraria bisa betul-betul sesuai dengan tujuannya memberikan kemakmuran sebesar-besarnya untuk masyarakat jika memang dikelola dengan baik. Jadi mudah-mudahan di kawasan reforma agraria lain, Pak Menteri juga sudah menyampaikan akan mengembangkan apa yang dinamakan sebagai closed loop system, di mana kira-kira prototipenya ya seperti inilah, ya mudah-mudahan bisa lebih disempurnakan lagi. Selain memastikan legalitas aset, Kementerian ATR BPN juga melakukan penataan akses, salah satunya seperti pemanfaatan tanah. Pemerintah Kota Palu menyebut juga mengajukan beberapa kawasan tanah lain untuk bisa dimanfaatkan dalam sektor pertanian. Dari kunjungan wamen tadi memberikan motivasi kepada masyarakat
petani anggur dan pemerintah Kota Palu khususnya supaya di kemudian hari lebih dikembangkan lagi, baik dari segi kualitas maupun dari segi kuantitasnya, sehingga nanti mungkin kalau ada areal-areal yang masih bisa difungsikan sebagai lahan untuk anggur, kenapa tidak. Kemudian yang kedua, bagaimana dari Wamen tadi bisa menjanjikan semuanya akan disertifikatkan melalui PTSL, artinya kalau dulu namanya Perona tanpa berbayar, itu juga salah satu, sehingga merupakan hak milik penuh, tidak ada lagi keraguan. Ketiga adalah bagaimana ATR BPN juga turut serta memberikan bantuan apa yang dibutuhkan oleh petani. Seperti itu. Kebun anggur Duyu di bawah binaan pemerintah Kota Palu melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu. Pada bulan ini kebetulan tengah memasuki masa panen. Kelompok petani anggur di Kelurahan Duyu bisa memanen 2 kali dalam setahun. Bila dibarengi dengan pengembangan dan pemanfaatan yang baik, kawasan reforma agraria bisa menjadi salah satu kawasan yang mampu mendukung kesejahteraan masyarakat Kota Palu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Puluhan peserta dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti seleksi Duta Wisata Indonesia tahun 2024 Selasa malam. Para peserta tersebut berasal dari 12 provinsi di Indonesia, termasuk Sulawesi Tengah. Pemilihan Duta Wisata kali ini berlangsung di salah satu hotel di Kota Palu. Para peserta menampilkan ciri khas dan keunikan budaya daerah masing-masing, mulai dari pakaian adat, tarian, nyanyian, hingga teatrikal. Ajang tahunan ini diharapkan menjadi wadah bagi generasi muda untuk menunjukkan bakat, wawasan, dan kreativitas dalam mempromosikan budaya masing-masing. Salah satu unsur penilaian dari pemilihan Duta Wisata ini adalah kreativitas peserta dalam menyajikan ciri khas kebudayaan masing-masing. Ajang seleksi ini juga diharapkan bisa membantu menggali potensi pariwisata dan mempromosikannya ke dunia luar. Tujuan dari kegiatan ini lebih banyak kepada exposure potensi-potensi wisata dari seluruh daerah yang ada di Indonesia, menjadi putra-putri yang bisa menceritakan keunikan, menceritakan keindahan alam, budaya lokal, kuliner, atau apa saja yang menjadi potensi daerah masing-masing. Pemilihan Duta Wisata Indonesia 2024 ini diharapkan mampu melahirkan duta-duta terbaik yang setia menjadi motor penggerak promosi pariwisata di tingkat nasional maupun internasional. Julianus K. melaporkan dari Palu. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Berita Sulteng hari ini. Mewakili rekan kerja yang bertugas, saya Aling Talamoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.